dalam revival di tahun 2026 ini. Seberapa banyak saudara yang sungguh-sungguh rindu bahwa tahun ini adalah tahun revival dalam kehidupan saudara. Sehingga melalui kehidupan saudara, di mana saudara berada, ada dampak yang positif, ada dampak yang luar biasa. Sehingga akhirnya melalui kehidupan saudara, orang mengenal Tuhan. Ada? Puji Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Bagaimana caranya? Hari ini kita akan belajar tentang, ya saudara, apa yang harus kita lakukan sehingga revival itu akan bukan sekedar hanya retorika, bukan sekedar hanya diperkatakan, saudara, bukan hanya sekedar impian, tapi bisa menjadi satu kenyataan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman akhir ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang revival itu, yaitu persiapan hati untuk revival. Ya, persiapan hati untuk adanya satu kebangkitan rohani. Kita akan belajar satu tokoh Alkitab yang pernah jatuh begitu dalam. Saudara, perbuatan dosanya begitu jahat sekali. Ya, bukannya dia ingin merebut istrinya, tapi juga merencanakan bahkan membunuh sang suami dari istri yang disenangi itu, saudara. Dan dia melakukan percabulan atau perzinahan sehingga melahirkan seorang anak, saudara. Dosanya begitu dalam sekali, begitu jahat sekali, saudara. Mungkin kalau saudara memakai hukum sekarang ini, mungkin pasalnya apa, saudara? Berlapis-lapis, saudara, ya. Ya. Karena saking jahatnya, saudara. Tetapi saudara, seorang penulis kitab Mazmur ini adalah seorang yang mengalami satu kebangkitan rohani, pembaharuan, pemulihan hidupnya. Nah, bagaimana caranya terjadinya revival atau kebangkitan rohani dalam kehidupannya, pembaharuan dalam hidupnya, sehingga akhirnya kesaksian hidupnya itu sampai hari ini menjadi berkat bagi kita. Saudara, yaitu dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 51 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, saudara. Ya, kalau saudara nggak bawa Alkitab atau Alkitab, saudara bisa lihat di layar di depan saudara. Ya, dikatakan di sana, Mazmur 51 ayat 11 sampai 15 dikatakan demikian. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudara, minggu yang lalu kita telah belajar bahwa revival atau kebangkitan rohani itu adalah keinginan atau kehendak atau pekerjaan daripada siapa, saudara? Halo? Dari siapa? Dari Allah, dari Tuhan. Jadi kebangkitan rohani itu adalah pekerjaan, ya, rencana, keinginan, kerinduan dari Allah itu sendiri. Tapi saudara, kebangkitan rohani tidak akan terjadi hanya karena keinginan atau kerinduan Tuhan saja atau pekerjaan Tuhan. Tentunya ada, saudara, keterlibatan dari kita orang-orang percaya. Ya. Jadi selain karena Allah yang bekerja, maka respon manusia juga penting untuk terjadinya kebangunan rohani. Ya. Satu pihak Allah yang bekerja, tapi pihak yang satunya yaitu kita orang-orang percaya, gerejanya, juga Tuhan ingin dipakai sebagai saran atau alat untuk mewujudkan keinginan atau pekerjaan Tuhan tentang kebangkitan rohani itu, saudara. Ya. Dan kita belajar dari tokoh tadi namanya Daud. Nah, bagaimana, saudara, sikap atau persiapan hidup kita atau diri kita untuk kita bisa mengalami revival.
Jadi ini bukan sekedar kita bicara tentang teori, tapi saudara, kita pribadi ingin dengan pengalaman hidup kita masuk di dalam rencana Tuhan, dalam pekerjaan atau keinginan Tuhan itu, yaitu kehidupan yang diubahkan, dipulihkan, saudara. Ya, jadi revival itu sebetulnya adalah satu perubahan kehidupan, pertobatan, kebarohani, kehidupan yang diubahkan dari kehidupan menjadi kudus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu intinya seperti itu dan akhirnya berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah saudara, mungkin hari-hari ini kita mengalami kehidupan seperti Daud. Mungkin kita sedang terpuruk, kita sedang jatuh dalam kehidupan dosa. Tapi saudara, bukan berarti itu final atau akhir dari kehidupan kita. Enggak saudara, masih ada kesempatan asal kita sekali lagi mau bertobat saudara. Mau hidup dalam keinginan kehendak Tuhan. Maka saudara, engkau akan dipakai seperti Daud saudara. Hidupnya akhirnya memberkati banyak orang. Nah bagaimana caranya saudara? Apa yang dilakukan Daud? Sehingga Daud mengalami kebanggaan rohani dalam kehidupannya. Ada pemulihan dalam kehidupannya. Yang pertama saudara, yang perlu kita persiapkan, saudara, bagaimana kita bisa mengalami kebanggaan rohani adalah hati yang diperbaharui. Hati yang diperbaharui. Daud tadi berdoa kepada Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Saudara, jadikanlah hatiku tahir. Nah saudara, di sini kebanggaan rohani itu selalu dimulai dengan pembaharuan hati, bukan program-program gereja. Jadi kebanggaan rohani itu dimulai dari sikap hati kita dulu, saudara. Dimulai dari hati kita dulu, bukan kegiatan-kegiatan. Kegiatan itu akan mengikuti terjadinya kebanggaan rohani. Apapun kegiatan kita, saudara, tidak akan bisa membangun kehidupan rohani kalau hati kita sendiri tidak siap untuk mengalami kebanggaan rohani itu sendiri. Sehingga Daud menyadari hal itu, maka dia minta hatinya untuk ditahirkan, untuk dipulihkan, untuk disembuhkan. Saudara, apa yang dimaksud hati yang tahir itu, saudara? Dia berdoa, tahirkanlah hatiku. Apa yang dimaksud tahir itu, saudara? Hati yang tahir berarti hati yang bebas dari dosa tersembunyi, dari kepahitan, dari dendam, dan motivasi yang tidak murni, saudara. Dan ini harus terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita ingin dalam kehidupan kita terjadi revival, terjadi kebanggaan rohani dalam kehidupan kita, saudara. Yaitu kita harus bebas dari dosa tersembunyi. Dari kepahitan, dari dendam, dan motivasi-motivasi yang tidak murni, tidak benar. Karena apa saudara? Ada kemungkinan saudara, kita datang ke gereja ini mungkin bukan untuk ibadah, tapi untuk ketemu apa saudara? Untuk ketemu teman kita. Atau kita dijanjian sama teman kita. Ya, nanti ketemu di gereja ya. Sudah bilang, oke, kita ketemu di gereja, kita pertemuan di gereja. Jadi ke gereja tujuannya untuk apa saudara? Pertemuan, reuni. Makanya ditanya setelah pulang dari gereja, tadi apa ya firmannya ya? Apa tadi ya? Saya ingatnya hanya yang khotbahnya saja, namanya Pak Purwanto. Isinya apa? Saudara, karena memang tujuannya ke gereja bukan untuk mencari Tuhan, untuk pertemuan. Atau datang gereja untuk absen, mengabsen. Siapa yang hari ini yang datang ya? Siapa yang enggak datang ya? Jadi fokusnya itu hanya melihat bangku-bangku yang kosong. Biasanya di lampu yang nomor 3 itu Pak Adi, sekarang Pak Adi pindah ke 4. Pak Adinya enggak kelihatan, enggak datang, padahal datang juga saudara. Jadi hanya ingin mengabsen saja. Nah kalau motivasi kita seperti itu saudara,
Atau saudara datang ke gereja hanya untuk minta berkat dari Tuhan. Tadi dikatakan oleh song leader, kita di sini bukan untuk apa tadi? Untuk apa? Untuk nonton konser, saudara ya. Bukan nonton konser. Enggak rame deh pujiannya. Enggak seru deh pujiannya. Yang khotbah enggak menggigit deh. Saudara. Jadi itu adalah jemaat yang nonton konser, saudara. Jadi hanya menilai. Datang hanya mencari untuk diberkati. Padahal kita datang itu untuk apa, saudara? Untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau kita masih bisa bernafas dengan baik hari ini, itu suatu anugerah Tuhan. Saudara, kita bisa makan, itu anugerah Tuhan. Mau apa lagi, saudara? Datang ke gereja bukan untuk minta-minta sama Tuhan, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memberikan pujian, penyembahan, pengakuan kepada Tuhan. Nah kalau ini terjadi, saya percaya saudara, ibadah kita itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena banyak orang kecewa beribadah saudara, karena apa yang diinginkan gak didapetin saudara. Karena ke gereja itu hanya ingin menerima, bukan memberi. Sehingga ketika gereja gak dapat apa-apa, lah ngapain lah. Pujiannya begitu, firman juga begitu, penyambutan juga begitu. Jadi semuanya itu fokus kepada siapa saudara? Kepada siapa? Diri kita sendiri. Sehingga gereja sekarang berlomba-lomba bagaimana cara menyenangkan. Ya, cara menyenangkan. Oh di sana enak, enak saudara. Hati-hati saudara ya, jangan terlena dengan enak-enak. Biasanya yang enak-enak itu apa saudara? Kalau makan enak-enak katanya, kalau dokter katanya apa, sumber apa? Ya makan enak, terus kita tahu saudara, kolesterol, tensi, asam urat, apalagi saudara. Wah pokoknya macam-macam saudara. Hati-hati saudara, kalau sudah diimingi yang enak-enak aja saudara. Firmanya ngelus-ngelus, firmanya itu enak-enak. Ada lucu-lucunya, bahkan dari awal sampai akhir pokoknya ngelawak terus. Sehingga ngakak terus pulang dari rumah, pegel kabeh mulutnya saudara. Lapar, makan banyak, akhirnya kolesterol saudara. Kalau di GBI Raja Wali, pengajaran terus. Ya. Kita ditekan terus, didorong untuk hidup dalam kebenaran terus. Kapan kita bisa istirahatnya, saudara? Ya saudara. Motivasi kita harus benar. Kita jangan ada dendam, jangan ada kepahitan. Karena kedendam, kepahitan itu akan menghalangi terjadinya revival kehidupan rohani, saudara. Itu akan mengganggu kehidupan rohani kita. Nah kalau kehidupan rohani kita terganggu, bagaimana kita mengalami kehidupan rohani? Oleh karena itu saudara, ya lepaskanlah pengampunan dan belajar untuk menerima apa adanya, sebagaimana Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Saudara, Tuhan katakan apa? Tuhan mengasihi kita ketika kita sudah berbuat baik, saudara. Ketika kita masih apa, saudara? Berdosa. Artinya apa? Tuhan menerima kita apa adanya. Sehingga ketika menerima apa adanya, saudara, dan mengampuni kita, maka kita ada hari ini. Walaupun seringkali mungkin kita jatuh bangun. Tapi kehidupan kita pasti ketika kita menerima dia, mengalami dia, pasti kita akan mengalami perubahan. Saudara, saya bilang kan dulu saya suka berkelahi, makanya saya dulu tuh ikut silat saudara. Karena apa? Wah saudara, apalagi zaman itu kan zamannya Bruce Lee. Ya, saya pengen punya sepatunya kayak sepatunya Bruce Lee begitu saudara, hitam begitu ya. Ya, saya pengen punya celana komprang begitu saudara. Tapi enggak punya saudara. Ya, enggak punya. Jadi ya ikut silat itu saudara. Nah ikut silat ya saudara, ya cari musuh terus saudara. Ya cari musuh terus, nguji ilmunya saudara.
Bertengkar terus, orang jalan baik-baik disenggol. Supaya dia marah nanti kalau terus dia mau bergulat. Nah saudara, tapi setelah betul-betul mengenal Tuhan dan hidup dalam Tuhan, saudara, akhirnya ya udah dilepaskan semua, saudara. Lebih baik menghindar dan mengalah. Ya. Bahkan kegiatan-kegiatan yang bersifat ya anak muda begitu, kalau hari Minggu terus terang saudara, begitu kegiatan dimanapun nggak mau pada waktu itu. Saya lebih memilih untuk ke gereja. Ya, biasanya anak muda kalau hari Sabtu kemana-mana lebih baik ke gereja. Jadi aktivitasnya itu 90% ke gereja. Sehingga ya teman-teman saya bilang, ya pastor datang, saudara. Saudara jadi bahan ledekan waktu itu. Karena apa? Ya karena mau hidup sebagaimana firman Tuhan katakan. Mau pacaran pun saudara takut. Ya, dengan orang yang nggak seiman. Nanti bagaimana ya kalau nggak seiman ya. Saudara, jadi kehidupannya seperti, tapi menikmati hal itu. Sehingga saya pikir-pikir saudara, kalau hari ini saya bisa berdiri kepada saudara ya karena mungkin latar belakang kita dulu. Yang jelas saya tidak pernah punya impian jadi pendeta. Impian saya itu jadi tentara. Ya, saudara, ya. Jadi lepaskan dendam, lepaskan kepahitan. Karena apa? Revival tidak mungkin terjadi di hati yang menolak diperiksa oleh Roh Kudus atau dinasihati, diarahkan oleh Roh Kudus. Ya. Oleh karena itu renungkan dan akui dosa secara jujur di hadapan Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu sudah mengajar, menegur, membentuk kembali kehidupan kita atau karakter kita. Memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, saudara. Apalagi kalau itu sudah menyinggung harga diri kita. Ya. Tetapi saudara, bagaimanapun pahitnya, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan kalau rindu untuk mengalami kebang rohani, saudara, pemulihan dalam kehidupan kita, maka kita harus berani untuk beri satu keputusan, yaitu mengampuni. Saudara, mengampuni. Sehingga saudara, seperti Daud, mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Sehingga dikatakan dia satu pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Bukan karena dia enggak pernah berdosa. Dosanya saya bilang tadi sangat-sangat jahat, sangat-sangat kejam keji. Tapi dia mau bertobat, saudara, dari dosanya itu. Dan mengalami pemulihan. Saudara, dia mau menerima teguran, didikan dari Tuhan. Nasihat dari Tuhan. Saudara, dan demikian juga kalau hari-hari ini kenapa sih kok hidup Kristen saya gini-gini aja. Coba saudara merenungkan, mungkin ada sesuatu yang tersimpan dalam hati saudara atau dalam hidup saudara. Yang engkau sembunyikan rapi, sehingga pasang hidup saudara, orang tua saudara, enggak tahu sama sekali. Yang tahu hanya saudara sama Tuhan. Orang lain enggak tahu, karena begitu rapinya saudara menutupi saudara. Tapi apa yang kau tutupi itu saudara, barang yang tidak baik itu akan merusak kehidupan saudara, akan mengganggu dan menghambat kehidupan saudara sehingga tidak terjadinya revival atau pertumbuhan, pemulihan, kesembuhan rohani saudara, bahkan kesembuhan dalam segala aspek kehidupan saudara. Ini yang pertama saudara, adanya pembaruan hati. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala apa saudara? Kewaspadaan, karena dari situ terpancar apa saudara? Kehidupan. Kenapa gak ada kehidupan murni? Hatinya saudara mati. Kenapa? Ditutupi oleh dosa. Oleh karena itu, coba saudara pikirkan baik-baik. Kenapa kalau saya kok gak maju-maju? Kalau saya gak bertumbuh-tumbuh dalam kehidupan rohani kita. Mungkin hati kita yang belum beres, saudara. Oleh karena itu, mari kita jadikan doa Daud ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Tahirkanlah hatiku. Saudara, tahirkanlah hatiku. Karena Allah bekerja mulai dari hati.
Saudara, kehidupan rohani dimulai dari hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Yang dipulihkan oleh Tuhan seperti Daud ini. Kemudian yang kedua, saudara. Kok gak mau? Oh, oke. Saudara, yang kedua adalah roh yang diteguhkan. Daud berdoa dan berseru, perbaharuilah roh yang teguh di dalam batinku. Di sini saudara, Daud tidak hanya ingin diampuni dosanya, kesalahannya, kejahatannya, tetapi juga dipulihkan dan diteguhkan. Saudara, ini adalah doa. Sebuah doa yang dinaikkan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Dia ingin, saudara, hidupnya diampuni. Dosanya begitu jahat diampuni. Tapi juga dia ingin dipulihkan dan diteguhkan. Dan maksudnya apa saudara di sini? Roh yang teguh berarti ketegasan untuk hidup dalam ketaatan. Tidak diombang-ambingkan oleh hawa nafsu atau tekanan manusia. Saudara. Jadi roh yang teguh berarti hidup yang saudara taat. Hidup yang taat. Sekalipun ada tekanan, dia tetap taat. Ada ancaman, ada aniaya, atau dampaknya tidak menyenangkan bagi tubuh kita, bagi daging kita, tapi tetap dia taat. Saudara, mengampuni itu bukan barang yang mudah. Pengampunan itu perlu pengorbanan. Saudara, sebagaimana Tuhan Yesus, dia mengorbankan dirinya untuk memberikan pengampunan. Kalau Yesus enggak mati di kayu salib, tidak akan terjadi pengampunan, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita mengampuni berarti kita harus berkorban. Korban apa saudara? Perasaan kita. Korban harga diri kita. Saudara, kalau orang masih menghargai dirinya, saudara, sehingga orang harga diri saya diinjak-injak, saudara. Berapa sih harganya saudara? Kita sudah nggak ada harganya apa-apa saudara. Kita sudah hancur, sudah rusak. Karena dosa itu saudara, hancur hidup kita. Nggak ada nilainya. Digambar seperti kain kotor saudara. Sehingga perlu dibersihkan. Dengan yang sempurna. Yang tak bercacat celah. Yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, roh kita harus diteguhkan dengan sikap yaitu hidup dalam ketaatan. Tidak mudah diombang-ambing oleh hawa nafsu atau tekanan manusia, ancaman manusia. Jadi kehidupan rohani itu terjadi bagi anak-anak Tuhan atau umat Tuhan yang memiliki apa saudara? Keteguhan untuk hidup dalam kekudusan dan berdisiplin dalam hal rohani. Ya, saudara. Jadi harus teguh, harus kuat, harus tegas. Hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Dan berdisiplin dalam hal rohani. Oleh karena itu ambillah langkah konkret menjauhi pencobaan yang berulang. Jadi kita harus berani untuk melangkah, saudara. Menghindari, menjauhi. Seperti siapa di Alkitab tokoh di Perjanjian Lama, saudara, yang menjauhi dosa, yang lari dari bujukan dosa. Siapa? Yusuf. Saudara, kucing kalau dikasih daging apa saudara? Kasih ikan asin gimana saudara? Lari atau dimakan saudara? Ya. Tapi kucing ini kucing rohani saudara. Kucing yang takut akan Tuhan. Lari saudara. Ya, walaupun gak ada siapa-siapa saudara. Hanya dirinya bersama istri Potifar. Gak ada orang lain yang lihat. Dipaksa-paksa sampai bajunya robek. Dan itu sebagai tanda bukti. Ya, saudara. Walaupun itu dusta.
ya, fitnah. Tapi Yusuf lari, meninggalkan dosa. Sehingga enggak salah kalau dipakai Tuhan luar biasa. Karena dia berkeputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Bagaimana akan terjadi kemarahan rohani kalau kita masih bergelimang atau suka hidup dalam dosa? Enggak mungkin, saudara. Karena apa? Allah itu kudus. Dan Tuhan mau pakai barang-barang atau perkas-perkakas yang kudus di baitnya. Nah demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Kita akan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa membangun orang lain kalau diri kita pun mengalami kekudusan daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara, bangun ya kedisiplinan rohani dengan cara apa saudara? Berdoa, membaca firman Tuhan, berpuasa, dan ibadah dan pelayanan ditambah satu. Saudara, jadi berdoa, membaca firman Tuhan, berpuasa kalau perlu saudara. Kemudian setia dalam ibadah dan pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya saudara, melalui hal-hal seperti ini saudara, membangun kehidupan rohani kita dengan disiplin saudara. Jadi tidak hanya cukup seminggu sekali membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Tapi setiap waktu, setiap saat saudara, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Berdoa itu enggak selalu harus duduk diam saudara. Pada waktu saudara masak, pada waktu saudara mencuci, pada waktu saudara ngepel, saudara bisa berdoa, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Ya saudara, bisa dimanapun saudara lakukan hal itu. Daripada saudara ngomel-ngomel, anak enggak tahu diri, suami enggak tahu diri, istri enggak tahu diri. Pekerjaan banyak gini enggak ada yang bantu, saudara ngomel aja saudara. Ya mungkin karena ngomel itu orang enggak mau dekat dengan saudara. Sehingga ditinggalkan begitu aja. Karena apa? Kalau ada juga, wah saudara suaranya itu saudara. Jadi telinganya enggak betah saudara. Sehingga sudah bekerja sendiri akhirnya. Karena apa? Dibantu juga ngomel, enggak dibantu juga ngomel. Lebih baik apa saudara? Pergi saja. Ya, saudara. Tapi kalau misalnya saudara senyum, ya saudara. Kemudian nyanjung, menghargai. Wah saudara pasti dia akan lebih rajin saudara. Iya. Nanti enggak diminta juga nanya, apalagi Mi? Apalagi Mi? Saudara. Atau apalagi Pi? Saudara. Saudara kenapa? Enak dekat saudara. Enak. Tapi kalau dekat di apa saudara? Picuki aja saudara ya pergi saudara. Ya. Jadi saudara mari kita belajar. Ya. Bangun rohani saudara dengan cara tadi. Jadi berdoa bukan hanya hari Minggu atau hari Kamis atau hari Rabu. Tapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dengan cara itu saudara akan menjaga kehidupan saudara. Roh saudara dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan kalau itu terjadi ada godaan, saudara ada ancaman, saudara akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapinya. Sehingga saudara tidak akan jatuh dalam dosa lagi. Ya, itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga, yaitu kesaksian yang dideklarasikan. Artinya dinyatakan, diumumkan, diberitahukan. Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Jadi pembaruan hati menghasilkan kesaksian hidup. Dan itu perlu disaksikan, perlu diberitakan. Dan Daud berkata, ia akan mengajar orang-orang berdosa supaya kembali kepada Tuhan. Supaya orang-orang itu bertobat sebagaimana dirinya sudah bertobat, saudara. Jika revival itu menyebabkan orang itu tidak akan berdiam diri. Dia akan menyaksikan apa yang dia alami, saudara. Ya. Jadi pengalaman pribadi saudara, itu tidak hanya untuk diri kita sendiri.
Jadi revival itu bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi menghasilkan misi. Misinya apa? Yaitu dengan membentuk saudara, keberanian memberitakan pertobatan dan keselamatan yang dialaminya. Kalau saudara mendapatkan lotre begitu, atau mendapatkan kalau di mal-mal itu saudara, dapat mobil gitu, kira-kira sudah diam begitu aja, sembunyi-sembunyi saudara? Atau saudara keluar, hore, aku dapat apa? Mobil. Bu Syokjin, saudara tahu Bu Syokjin saudara ya? Dia dapat undian di CSB, mobil saudara. Wah, telepon, cerita, kemarin saya dapat mobil, saudara. Seharusnya saya nggak dapat, karena orangnya yang dapat itu nggak hadir. Diundi lagi, jatuh saya yang hadir di situ, saudara. Jadi Bu Syokjin mengalami, saudara, dapat undian mobil dan dia ceritakan. Nah saudara, ini kita dipulihkan, kita diselamatkan saudara. Iya Mbak, diceritakan kepada siapa saudara? Anak-anak saudara, orang tua saudara. Kemarin saya membimbing saudara, orang China itu saudara, Mr. Lee sama istrinya. Ya, kalau Lee ini tidak beragama dari China. Kalau istrinya latar belakangnya Muslim. Saya tanya orang tuanya gimana? Oke semua, enggak masalah. Kalau dia terbuka begitu berarti peluang bagi Anda kalian. Nanti kalau pulang ke China, ceritakan tentang Yesus Kristus. Ceritakan yang ada di Purwakarta, ya saudara. Jadi jangan untuk dirinya sendiri, tapi ceritakan bagaimana engkau mengiring dan mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya dorong mereka untuk cerita begitu saudara. Ya karena nanti bulan Februari dia akan pulang ke China sebentar. Saudara, membawa istrinya ke sana. Ceritakan itu. Kalau engkau saat ini sudah menjadi orang Kristen. Ya, saya tanya dulu, boleh enggak kalian jadi orang Kristen? Oh, no problem, enggak masalah. Ya, berarti dia setuju dengan keputusannya. Berarti ada kesempatan untuk dia, saudara, mendengar berita Injil. Ceritakan dong. Nah saudara, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau mau ingin jadi kembang rohani di sekitar kita saudara, maka kita nggak bisa berdiam diri. Ceritakan tentang pengalaman saudara, bagaimana Tuhan mengampuni hidup saudara, Tuhan menyelamatkan hidup saudara. Sehingga saudara punya masa depan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Saya bilang kemarin kepada Mr. Lee, you punya masa depan yang pasti. Bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Alkitab katakan dalam Yohanes 10 ayat 28, pasti tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Tidak ada agama yang lain menjamin kepastian seperti ini, kecuali dalam agama Kristen, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ceritakan itu. Tapi jangan dengan muka yang muram, saudara. Kalau orang tahu punya pengharapan yang pasti, mukanya pasti apa saudara? Berapa? Berseri, bersinar-sinar, sumringah. Tahu bahasa sumringah, saudara? Ya, saudara, ceritanya kepastian tapi mukanya cemberut, mencucu, suram begitu, bagaimana saudara? Tapi kalau mukanya seger, semeringah, begitu saudara, orang itu yakin, kenapa? Punya pengharapan, punya kepastian, dan itu ceritakan saudara. Jangan disimpan diri sendiri, tapi tularkan itu kepada anak, mantu, cucu saudara, cicit saudara. Ceritakan itu. Ya masalah dia mau terima tidak itu urusan dia dengan Tuhan nanti. Tapi saudara sebagai orang yang percaya diberikan satu tugas bagi kita untuk memberitakan itu. Sehingga revival itu bukan hanya terjadi untuk diri kita sendiri, kita alami sendiri, tapi juga dialami orang-orang di sekitarnya. Ya. Jadi saudara, hati yang dipulihkan akan selalu apa saudara? Melahirkan mulut yang bersaksi. Bagikan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saudara secara sederhana dan nyata.
Dengan cara apa? Layani orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan. Jadikan hidup sebagai kesaksian melalui integritas saudara, kasih saudara, kerendahan hati saudara. Maka saya percaya saudara, orang-orang di sekitar saudara pasti akan terbuka untuk perkara-perkara ini saudara. Sehingga cepat atau lambat orang itu akan datang kepada Tuhan. Selama sekali lagi saudara tidak berubah, integritas saudara tidak pernah berubah, kasih saudara tidak pernah berubah, kerendahan hati saudara tidak pernah berubah. Sekalipun saudara punya banyak hal mungkin, tapi orang yang tetap sederhana, rendah hati, enggak sombong, enggak congkak. Saudara, sehingga orang melihat beda orang ini. Ya, saudara, nah dia akan tanya rahasianya apa. Nah, saudara ceritakan rahasianya, kok bisa seperti ini. Saudara, percayalah saudara, 3 hal ini kalau kita hidupi saudara, maka bukannya diri kita yang akan dipulihkan, dibangun, tapi akhirnya kita juga akan membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa yang rindu membangun orang lain, memberkati orang lain? Saudara, mari kita berdoa bersama-sama sama Tuhan. Tuhan tolonglah aku, pulihkan aku, tahirkanlah aku, supaya aku bisa mentahirkan, menyaksikan orang-orang yang ada di sekitarku. Saudara, saya rindu hal ini terjadi, sehingga sekali lagi kalau ini kita hidupi saudara, enggak perlu nunggu lama-lama saudara. Gereja kita akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang bertobat. Apalagi hari-hari ini. Saudara, dunia sedang betul-betul menuju kepada kehancurannya. Dan orang mengalami ketakutan dan kebingungan bagaimana caranya. Dan saudara sudah tahu caranya dan menemukan caranya. Saudara, lakukan itu dan beritakan itu. Saya percaya saudara, kehidupan kita sekali lagi, kehidupan yang akan berdampak bagi banyak orang. Amin saudara. Mari kita akan berdiri bersama-sama.